Pernahkah Anda meminta anak membereskan mainan yang berserakan di lantai? Mainan yang seolah memiliki kehidupan sendiri, dan menolak untuk kembali ke tempatnya. Kita semua pasti pernah mengalami momen ini. Tapi yang terdengar justru, nanti saja. Sebuah jawaban yang mungkin membuat Anda menghela napas panjang, merasa diabaikan, atau bahkan sedikit kesal. Penolakan kecil ini bisa jadi awal dari perdebatan panjang. Atau saat waktu tidur tiba, ketika Anda sudah siap untuk beristirahat setelah hari yang panjang, si kecil malah bernegosiasi minta 5 menit tambahan menonton kartun kesayangannya. 5 menit yang seringkali berubah menjadi 10, 15, atau bahkan setengah jam. Situasi ini pasti akrab di telinga banyak orang tua. Campur aduk antara kesal karena merasa tidak didengarkan, lelah karena harus mengulang-ulang perkataan, dan khawatir. Khawatir apakah kita sudah menjadi orang tua yang cukup baik. Reaksi spontan kita sering menaikkan suara, mencoba menunjukkan otoritas, atau mengeluarkan ultimatum, mengancam dengan konsekuensi jika permintaan tidak dipenuhi, berharap anak segera patuh dan suasana kembali tenang. Tapi bagaimana jika bantahan itu bukan sekadar pembangkangan atau kenakalan semata? Bagaimana jika itu tanda bahwa pikiran kritis anak sedang tumbuh dan berkembang, bahwa mereka mulai memiliki pendapat sendiri? Mari kita lihat anak yang membantah. Bukan dari sudut pandang frustrasi kita sebagai orang tua, bukan sebagai pemberontak kecil yang sengaja ingin membuat kita kesal, tapi calon pemimpin yang sedang berlatih di arena teraman, rumah dan keluarga mereka sendiri. Hari ini, mari kita mulai perjalanan yang menarik ini bersama-sama, membongkar rahasia di balik setiap bantahan anak, mencari tahu apa yang sebenarnya mereka coba komunikasikan, dan menemukan benih pemimpin hebat yang mungkin sedang bersemi di dalam diri mereka. Ketika seorang anak mulai membantah, seringkali kita melihatnya sebagai bentuk pembangkangan atau keras kepala semata. Kita mungkin merasa frustrasi atau kesal karena anak tidak menuruti perkataan kita. Padahal, bantahan anak bukan sekadar keras kepala, ini bukti otaknya sedang berkembang pesat. Ini adalah tanda bahwa mereka sedang mengalami lompatan kognitif yang luar biasa. Untuk membantah, anak harus memahami instruksi yang diberikan kepadanya. Mereka perlu mendengarkan dengan seksama apa yang kita katakan, memprosesnya, mencerna informasi tersebut, dan kemudian, lalu merumuskan argumen tandingan. Mereka tidak hanya menolak secara membabi buta, tetapi mencoba menyusun alasan mengapa mereka tidak setuju. Ini proses berpikir yang kompleks, melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi informasi. Ia mulai melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri, mengembangkan otonomi berpikir. Bukan hanya dari perspektif orang dewasa, mereka mulai mempertanyakan norma dan aturan yang ada. Bantahan adalah tonggak perkembangan identitas, sebuah langkah penting dalam pembentukan diri, dan kemampuan berpikir kritis, yang akan sangat berguna di masa depan. Anak belajar sebab akibat, memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, memprioritaskan, memilih mana yang lebih penting bagi mereka, dan menggunakan logika sederhana untuk mendukung keinginannya. Mereka sedang belajar bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif. Jadi, saat mendengar tidak atau tapi, jangan langsung merespons dengan amarah. Lihatlah itu sebagai tanda koneksi otaknya sedang berkembang, sebuah sinyal positif dari pertumbuhan kognitifnya. Tugas kita bukan mematikan proses ini, melainkan memahaminya dan mendukungnya, tapi mengarahkannya agar lebih terstruktur dan santun, membantu mereka mengembangkan kemampuan argumentasi yang sehat. Jadilah saksi keajaiban perkembangan anak, hargai setiap langkah kecil yang mereka ambil. Bantahan adalah bukti program berpikirnya telah aktif, sebuah indikator bahwa mereka sedang tumbuh menjadi individu yang mandiri dan kritis. Pemimpin lahir dari keberanian menyuarakan pendapat, bahkan saat berbeda dari orang lain. Ketika anak berani membantah orang tua, ia sedang melatih kepercayaan dirinya, belajar bahwa suaranya berharga. Anak yang selalu patuh tanpa bertanya mungkin tampak mudah diatur, tapi bisa tumbuh menjadi pribadi yang ragu mengambil inisiatif. Sebaliknya, anak terbiasa berargumen sehat, membangun fondasi kemandirian dan keberanian. Dengarkan argumen anak, validasi perasaannya, dan tunjukkan bahwa pikirannya penting. Setiap bantahan adalah latihan membangun kepercayaan diri yang akan ia bawa hingga dewasa. Inilah modal utama untuk berdiri di depan kelas, memimpin tim, atau memperjuangkan perubahan besar. Banyak orang tua terjebak dalam pola asuh otoriter demi menciptakan ketertiban. Kalimat seperti,
Pokoknya harus nurut, memadamkan potensi kepemimpinan anak. Anak belajar bahwa suaranya tak penting, inisiatifnya tak dihargai. Kreativitas dan keberanian mengambil risiko pun perlahan hilang. Kepatuhan semu tercipta, di luar tampak penurut, di dalam bisa menyimpan frustrasi. Disiplin sejati lahir dari pemahaman, bukan ketakutan. Refleksikan gaya pengasuhan, apakah kita lebih sering menuntut daripada berdiskusi? Memberi ruang suara pada anak bukan kehilangan otoritas, tapi membangun otoritas berbasis hormat dan kepercayaan. Jadikan ruang keluarga sebagai meja bundar, bukan ruang sidang. Libatkan anak dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Ajarkan seni berkomunikasi dan bernegosiasi. Misal, saat merencanakan akhir pekan, tanyakan pendapat anak dan cari solusi bersama. Anak belajar menyusun argumen, mendengarkan, dan mencari titik temu. Proses ini melatih kemampuan memecahkan masalah dan berkompromi. Orang tua tetap memegang kendali akhir, tapi memberi ruang partisipasi adalah investasi jangka panjang. Disinilah anak belajar bahwa kepemimpinan bisa kolaboratif, bukan hanya vertikal. Setiap hari penuh peluang melatih calon pemimpin di rumah. Isu seperti waktu gadget bisa jadi latihan diskusi. Ajak anak membuat aturan bersama, bukan sekadar memerintah. Anak belajar bertanggung jawab, merencanakan, dan memahami konsekuensi. Libatkan anak dalam perencanaan liburan atau tugas rumah tangga. Beri tanggung jawab sesuai usia. Buat dewan tugas rumah, biarkan anak memilih tugasnya sendiri. Setiap momen kecil, dari memilih menu makan malam hingga mengatur waktu bermain, adalah arena latihan kepemimpinan. Rutinitas harian pun bisa jadi kurikulum kepemimpinan yang berharga. Memberi anak hak bersuara bukan berarti membiarkan sikap tak sopan. Orang tua harus jadi pemandu, mengajarkan keseimbangan, menyampaikan pendapat dengan hormat, dan menerima keputusan akhir. Tetapkan batasan komunikasi. Boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh berteriak atau berkata kasar. Jika aturan dilanggar, fokus pada cara penyampaian, bukan topik diskusi. Anak juga perlu belajar bahwa tidak semua negosiasi berakhir sesuai keinginannya. Pemimpin hebat tahu kapan mendorong gagasan, kapan berkompromi, dan kapan mengikuti arahan. Dengan mengajarkan keseimbangan ini, kita membentuk pemimpin bijaksana yang tahu kekuatan sejati ada pada pengaruh, bukan paksaan. Membesarkan calon pemimpin, dimulai IFTA. Pansing anak seperti siga, tapi peluang emas. Setiap argumen adalah undangan mengajar, setiap penolakan momen membangun karakter. Jika kita melihat bantahan sebagai peluang respons kita, jadi proaktif dan edukatif. Mulailah dari hal kecil, pilih satu momen sehari untuk mencoba pendekatan dialogis. Rayakan keberhasilan kecil saat konflik berubah jadi pembelajaran. Perubahan ini bermanfaat bukan hanya bagi anak, tapi juga bagi kita. Hubungan jadi lebih erat, berbasis koneksi dan saling hormat. Kita bukan lagi berperang dengan anak, tapi menjadi mentor yang bangga mendampingi calon pemimpin hebat. Dunia masa depan membutuhkan lebih dari sekadar tenaga kerja terampil. Ia membutuhkan pemimpin kritis yang mampu menganalisis informasi secara mendalam, komunikator persuasif yang dapat menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan, dan inovator berani yang siap mengambil risiko dan menciptakan solusi baru, bukan sekadar pengikut patuh yang hanya mengikuti arus. Kita perlu individu yang berani berpikir berbeda dan menantang status quo. Benih kualitas ini sering muncul dari bantahan polos anak, dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terasa menjengkelkan, namun sebenarnya menunjukkan kemampuan berpikir mandiri. Tugas kita adalah menyiapkan panggung aman, sebuah lingkungan yang mendukung eksplorasi dan eksperimen. Panggung di mana anak dapat berlatih menyampaikan pendapat, berdebat dengan sopan, bahkan belajar dari kegagalan tanpa takut dihakimi. Dengan merespons bantahan secara bijak, dengan mendengarkan perspektif mereka, kita menanamkan fondasi karakter seumur hidup, nilai-nilai yang akan membimbing mereka dalam membuat keputusan yang tepat. Lain kali anak berargumen soal es krim sebelum makan malam, mencoba menegosiasikan aturan, ingat Anda sedang mendampingi, membimbing, dan membentuk calon CEO yang visioner, aktivis yang bersemangat, atau pemimpin masa depan yang penuh integritas. Fasilitasi pertumbuhan mereka, arahkan energi mereka, dan berikan batasan sehat yang membantu mereka berkembang dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. Ubah frustrasi menjadi kekaguman pada perkembangan anak. Saksikan bagaimana mereka tumbuh menjadi individu yang luar biasa. Di balik suara tidak hari ini,
Di balik penolakan sesaat, tersembunyi suara "ya" untuk inovasi dan perubahan di masa depan, sebuah janji akan dunia yang lebih baik.